Ya Rasul, atas perjuanganmu kami ada di dunia ini. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Dikatakan kepada Nabi Adam oleh Allah langsung, ya Adam, aku tidak ciptakan kamu kalau bukan karena Muhammad. Karena adanya Muhammad aku ciptakan kau. Bahkan seluruh dunia ini tidak ada aku ciptakan kecuali karena Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Siapa yang berdoa mendapatkan syafaat Nabi, melihat Rasulullah, melihat bangunan-bangunan jejak Rasulullah dengan iman, maka insya Allah dia akan selamat dunia akhirat. Ziarah kuburan itu hanya untuk laki-laki ya? Hah? Enggak juga. Ziarah kuburan laki perempuan boleh. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu, Ustaz? Ada hadis Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Tapi asbabul wurudnya ini hadis disampaikan Rasulullah pada saat gentingnya masyarakat Makkah menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan, ya, jadi disembah. Ya. Tapi setelah kuburan ini sudah menjadi hal biasa, yang mana Rasulullah jadikan sebagai tempat ziarah dengan 3 tujuan. Pertama, menjadikan kita mengingat kematian. Kemudian yang kedua, hanya sekedar mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sebahagian ulama kita membolehkan kita tabarruk dan tawassul. Artinya kita memohon kesolehan seperti solehnya orang-orang ahli kubur ini. Itu khusus untuk orang-orang soleh atau kuburan para nabi, gitu. Ya. Itu kita memohon kepada Allah agar diberi kesolehan, kebaikan seperti ahli kubur. Itu namanya berdoa kepada Allah agar kita ini bisa jauh menghadirkan rasa agar hadir kecintaan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang mati syahid, para nabi, para rasul. Nah, itu dibenarkan dalam syariat, dalam agama. Nah, apakah perempuan boleh ziarah kubur? Di hadis selanjutnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengatakan tidak kuharamkan ziarah kubur. Rasulullah membolehkan ziarah kubur, tapi dengan syarat tentunya bukan untuk menduakan Allah Subhanahu Wa Taala atau mengagung-agungkan orang yang ada di kuburan. Tapi kita mengagungkan Allah dan hanya sekedar mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, dan kita berdoa agar mendapatkan kesolehan seperti ahli kubur ketika dia orang soleh. Itu aja. Seperti itu, Ustaz ya? Itu aja. Ya. Bukan meminta ke kuburan. Bukan ya? Nah, kalau minta sama kuburan untuk apa? Betul, betul. Nah, lebih baik minta uang sama kamu. Oke, Ustaz? Siap, siap. Allahu Akbar. Ustadz, boleh bercerita sedikit tentang sejarah pembangunan Masjid Nabawi ini? Boleh, boleh. Nah, jadi begini. Masjid Nabawi ini yang dulunya hanya kecil. Tapi perkembangan dari zaman ke zaman itu diperluas terus. Sampai kepada pemerintahan Raja Saud. Nah, itu sudah masuklah semua wilayah, termasuk kuburan Nabi, masuk di wilayah Masjid Nabawi ini. Ya, artinya dia sudah meliputi ke dalam. Ya, sudah menjauh dari dalam masjid. Ya, karena pelebaran terus. Pelebaran ya. Ya. Dan itu tentunya melalui musyawarah dengan ulama-ulama Saudi. Ya. Tidak mengambil keputusan begitu saja. Oh, seperti itu. Jadi makam Rasulullah itu berada dalam masjid apa di luar, gimana? Sekarang sudah berada dalam masjid. Tapi apakah dia termasuk bagian dari masjid atau tidak termasuk? Begini, terdapat khilaful ulama, ya. Perbedaan pendapat ulama. Pertama, ada hadis kita tidak boleh salat
di depan kuburan. Ya. Ya, Tidak boleh sholat di depan kuburan, itu diharamkan. Ya. Ya. Lalu bagaimana di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi pas di tengah-tengah masjid? Nah, maka ulama mengatakan itu satu bukan masjid, tapi karena pelebaran masjid sehingga meliputi makamnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan saya kira masjid-masjid di mana-mana itu banyak yang mungkin orang sudah meninggal lama dibangun bangunan di atasnya sebagai bangunan masjid. Iya, betul, gitu. betul. Jadi di sini yang dimaksud kuburan, kalau menurut pandangan sebahagian besar ulama adalah memang menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat. Tapi kalau tidak dijadikan, walaupun ada kuburan itu nggak jadi masalah. Ya, karena kemanakah kita menghadap tidak ada kuburan, pasti ada. Ya, betul. Ya, makanya Allah itu tidak diikat oleh kuburan, tidak diikat oleh benda apapun. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana kau menghadap sebenarnya si Allah itu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kau berada, di situ Allah berada. Hanya di sudah. Tidak usah kita terlalu jauh mencari Allah. Dan kekhususan untuk Nabi SAW. Kalau masalah pengkhususannya tidak ada hadis yang mengkhususkan bahwa kuburan Nabi boleh berada dalam masjid. Itu kita tidak jumpa itu. Yang bisa kita jadikan sebagai ijtima ya dari pandangan para ulama kita sebagai ikutan bahwa bukan persoalan kuburan ada di dalam masjid, tapi itu adalah perluasan masjid, namun bukan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah untuk sholat. Ya gitu. Oh gitu Ustaz, bukan menjadikan kuburan itu. Ya. Jadi seperti itu. Reunian jannah. Ini sempat. Selamat datang yang menonton. Silahkan di like dulu ya. Di share, di like dan di share. Ya, like, share. Jangan lupa komen. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Asmar. Insya Allah dibantu untuk menjawabnya. Madinah. Mana Ustaz Robin? Ayo kita ke depan. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ada yang bertanya, katanya bajunya Pak Ustadz mantap. Oh, begitu. Bisa bawa oleh-oleh? Gitu. Boleh. Ini dari Ica Mama Cantik. Oh, begitu. Jadi nanti begini, yang minta oleh-oleh itu daftar umroh. Gitu. Jadi nanti kita bawa di sini ambil oleh-olehnya begitu. Ini aturan baru. Tapi insyaallah berupa doa. Yang mau oleh-oleh boleh, kita akan kasih. Yang penting daftar umroh. Nanti ambil oleh-olehnya di Madinah. Karotsa menuju Karotsa. Sepertinya kita. Pelan-pelan ki. Masya Allah. 155 jemaah dari Aslam Group.
Boleh, orang bisa jalan di atas itu. Ini proses pembersihan. Titip salam sama baginda Rasulullah, Ustadz. Doakan saya sekeluarga cepat ke situ. Amin ya Rabbil Alamin. Dari Aci Asriani. Oke, jamaah haji kita. Oh, Sri Hasriani, kakaknya istri Pak Jaso. Ambil jemaah lah. Video. خلاص أنا سويته. ما شاء الله. Ustaz, ke kiri kita mungkin, Ustaz. Biar di sini boleh. Oh, ya, kita nggak masuk kan? Kita putarin aja kan sambil lihat. Ustaz, jemaahnya ketinggalan jauh ini. Kita kumpul di sini. Sini yang agak ini bagus. Yang dingin. Yang dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tembok ini yang melingkar di dalamnya adalah pekuburan Baqi. Ya, pekuburan Baqi. Baqi ini memiliki keistimewaan berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain, ya. Keistimewaan yang satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap menghadapi peristiwa penting pasti dia ziarah ke Baqi. Ya, Rasulullah sebelum Isra Mi'raj ziarah dulu di sini. Rasulullah pulang Isra Mi'raj ziarah lagi di sini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendapatkan dari kalangan keluarganya yang telah sakit, dia ziarah ke Baqi. Maka itu menjadi sebuah dalil bagi sebahagian besar ulama kita apabila kita menghadapi perkara-perkara penting atau perkara-perkara yang yang kita anggap sebagai sesuatu yang yang luar biasa, maka disunnahkan kita ba'da wa qablah,
setelah itu dan sebelum itu kita ziarah al-kubur. Kita ziarah kubur. Yaitu, ya, ziarah kubur ini 3 tujuan. 1, mengingat kematian. Ya, yang kedua mendoakan orang yang mati. 3, khusus untuk kuburan Nabi, kuburan orang soleh, dan kuburan orang-orang yang mati syahid, kuburan para rasul, itu kita dibolehkan, disyariatkan oleh sebahagian besar ulama untuk tawassul tabarruk. Apa itu? Berdoa, ya Allah beri saya kesolehan seperti ahli kubur. Atau kita katakan, ya Allah kumpulkan saya di surga bersama ahli kubur. Karena kenapa? Semua orang yang dikuburkan di Baqi ada jaminan Rasulullah, fahuwa dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang meninggal dunia di sini, kemudian dikuburkan di sini, insya Allah masuk surga karena jaminannya Rasulullah. Ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika orang kafir itu mati dan dikuburkan di Baqi juga masuk surga? Nabi katakan iya. Nah, tapi tidak semua orang Pak bisa dikuburkan di sini. Itu pilihan, rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersama ahli Baqi masuk surga, ya kita berdoa mati di sini. Ya, sudah siap mati, Bu? Sekarang. Jangan. Ya. Kita cukup berdoa, mudah-mudahan mati kita dikumpulkan bersama penduduk Baqi. Maka kita mengucap salam kepada mereka karena Rasulullah mengajarkan itu. Apabila kita ziarah kubur, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Sahabat bertanya bagaimana salamnya? Rasulullah mengatakan, assalamu alaika ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Semuanya kita ucap assalamu alaika ya ahlal kubur wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita hadirkan doa dalam hati kita, mudah-mudahan kita matinya mati husnul khatimah dan kita dikumpulkan dalam surga bersama semua yang dikuburkan di dalam Baqi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut jalan ke sana. Insyaallah tidak perlu kita masuk ke dalam ya. Kita jalan jauh kali situ, Pak Manda. Kita masuk. Oh, sana. Ya, kita mengarah. Ya, inilah para jamaah yang berada. Kita ke sana. Ada guru saya Saya dari Jakarta ini juga. Masyaallah. Saksikan terus di TV One Indonesia. Damai Indonesiaku ya. Damai Indonesia. Masya Allah. Siap. Kemarin kan keren tuh yang kita berbicara tentang pembangunan pemandangan sebagai gedung yang nanti dilakukan Kita bahas. Anak pikiran jadi. Pagi hari Siap. Lah, saya tidak punya. Anak ambil sana dari beliau. Ini sangatnya jauh, ini sangatnya jauh. mau belanja ya silakan datang. Sehat terus, panjang umur, jamaah umrohnya banyak. Amin amin. Destinasi selanjutnya kemana nih, Ustaz? Kita ke sini kumpul. Kita memberi salam ke Rasulullah. Roda. Dede, Ustadz Abu kok nggak ingat kita? Aduh, bukannya saya nggak ingat. Mungkin namanya, ya nggak tahu. Tapi kalau orangnya ingat, insyaallah. HP ini adalah salah satu yang tinggal di kota Madinah. Mangkasar ya JK. Ngurah JK Pakonjo. Untuk Hamzah Saputra. Nah, ini kita di sekitaran Raudah. Di luar. Kita mau ceramah. Travel selalu berangkat yang mau umroh setiap bulannya. Kalau dulu langsung mendaftarkan di Anda melalui perwakilan terdekat di kota Anda. Salah satu di antaranya ada Bulukumba, ada Bulukumba, ada
Oh itu. Ustaz, itu Haji itu. Bukan. Lain. Itu temannya. Temannya. Termasuk itu yang gratis atau? Iya, termasuk. Banyak kali. Oh iya. Apa nih? Minta doanya supaya bertemuan umat Kita muslim kumpul di di kebun sini, jeruk. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sudah jelas ya di sana ya. Sudah jelas ya. Kita di sana. Boleh. Tapi yang jadi masalah apa diperbolehkan apa enggak? Di sini biasanya kalau kita berhenti kadang Iya, jalan. tapi mending di sana Ustaz, di depan Masjid Gumama. Kita sebentar saja. Sebentar saja. Sebentar di sini. Ada beberapa kali jadi. Ah. Berjalan kaki dan rezekinya bisa bersama suaminya dan untuk saudara-saudaraku muslim setanah air dapat salam dari kota Madinah. Semoga dapat panggilan, dapat undangan. Dan Kita dulu di sini. Insyaallah tidak diusir. Insyaallah ya. Kita ngumpul. Kita ngumpul melihat nah, sekarang harus antri dan dipakai tas. kita buka tanya jawab dulu di sini. Mau tanya berapa istrinya? Iya. Silakan dulu. Boleh, Bu. Bu Haji Hasna, terima kasih sudah menonton live kita dan semoga dimurahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aslam bro. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saat ini kita berada di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kita menyaksikan pemandangan yang baru, yaitu ketika orang ingin masuk raudah, ini orang antri semua ya. Kenapa mereka mengantri? Karena mereka harus pakai tasrih, surah izin masuk raudah seperti kita kemarin ya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu ada beberapa. Satu, kita bisa melihat kubah hijau. Bisa? Jelas? Hijau apa biru? Berarti matanya masih normal semua. Jadi kubah hijau ini di bawahnya itulah yang disebut dengan raudah. Itulah masjid pertama, Masjid Nabawi. Ya, masjid pertama Masjid Nabawi yang ada kubah hijau itu. Ya. Kemudian di bawah itu adalah raudah. Raudah itu adalah antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Rasulullah yang saat itu menjadi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ada jaminannya. Baina baiti wa mimbari raudah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudah min riyadil jannah, taman-taman surga. Imam An-Nawawi mengatakan tempat itu ada tembus langsung dengan surga. Orang yang hadir di situ tidak ada perasaan yang kangen kepada Rasulullah, dipertanyakan imannya. Ya, karena itu adalah hidayah. Hadirnya itu adalah hidayah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya itu ada kubah warna apa itu, putih atau silver. Berarti matanya juga masih bagus ya. Warna silver ini adalah antara hijau dan silver itu adalah kuburan. Ini banyak tidak tahu. Kuburan apa? Orang yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang ini adalah raja yang zalim yang ingin mencari cara bagaimana membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian dia menanjak naik ke atas, kemudian ia meninggal di situ, tersengat, tidak bisa bergerak sampai dia meninggal dunia di situ. Ya. Dan dalam riwayat itu, yang kecil itu juga adalah pengikutnya yang ingin ikut di belakang menolong orang yang ingin membunuh Rasulullah karena dia sudah kayak tersengat mau meninggal dunia di situ sampai meninggal. Dan orang yang mau menolong itu pun ikut meninggal di situ. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berniat jahat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berniat jahat maka dia akan mendapat apa yang telah dia niatkan. Makanya Bapak Ibu jangan niat jelek sama orang. Niat baik bagi saja. Karena pasti kejelekannya kembali kepada kita. Ya, surah Al-Isra ayat 9. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berniat baik dapat kebaikan. Orang yang berniat buruk pasti buruknya kembali kepada dia. Tidak ada sejarahnya kebaikan itu dapat kejelekan. Ya, kalau ada orang bilang, saya sudah capek-capek berbuat baik, ternyata saya dikasih jelek, itu artinya Anda sudah bermasalah hatinya. Gitu ya. Jadi itu niat baik saja. Kalau kita masih merasa ingin diberikan balasan kebaikan, berarti niat kita sudah jelek. Contoh kita berbuat baik sama orang, sudah berbuat jelek sama saya. Nah, itu artinya niat kita itu sudah bukan karena Allah, karena hanya ingin mendapatkan balasan yang sama. Nah, jadi niat berbuat baik itu adalah niat karena Allah. Ilallah. Karena Allah kita beribadah, Allah atas kehendak Allah kita berjalan, kemudian ilallah kepada Allah kita kembali. Jadi hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi semua tour leader yang ada di sini kalau melayani karena Allah, insya Allah tidak ada kecewa, biar dimarahi sama jamaah. Ya, tapi kalau bukan karena Allah, bilang tidak mau mak dorong itu marah-marah terus. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, hati pasti lapang. Maka itulah yang diajarkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Kita bisa melihat kubah hijau, di bawah ada rumahnya Rasulullah, dan semua orang yang berniat jahat ingin menghancurkan Rasulullah, semua mendapatkan balasan atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran buat kita. Jangan niat jahat kepada sesama. Teruslah berniat baik, karena dengan niat baik akan melahirkan kebaikan, akan terus mentransfer kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "May yansuru ila wajhi," siapa yang menatap aku, menatap wajahku, haramallahu an-nar alaih, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Siapa yang menatap wajahnya Rasulullah, haram neraka baginya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan Abu Jahal? Bagaimana dengan Abu Lahab? Setiap hari melihat Rasulullah, akan tetapi dia ahli neraka. Ya, karena kenapa? Karena dia melihat Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Dia melihat Rasulullah sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya. Ya, akan tetapi sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, dia memuliakan Rasulullah. Dia melihat sebagai Rasulullah, orang mulia. Ya, makanya Bapak Ibu kita hadir di sini beda-beda. Ada yang melihat Masjid Nabawi ini bangunan biasa sama di kampung kita. Ada yang melihatnya sesuatu yang sakral, dan itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat Ka'bah umpamanya, kita melihat batu biasa, tapi ada yang melihatnya sebagai Baitullah. Ya, yang berhubungan langsung dengan Baitul Ma'mur di aras. Nah, siapa yang menatap itu mulia, maka dia mulia. Dan siapa melihat sebagai batu biasa, maka dia hina. Siapa melihat Rasulullah dengan wajah sebagai Nabi dan Rasul, dia mulia. Dan siapa yang melihatnya sebagai manusia biasa, dia tidak mulia. Jadi kita hadir di sini beda-beda. Ada yang hadir karena Allah, ada yang hadir bukan karena Allah. Ada yang hadir melihat kekuasaan Allah, bisa meneteskan air mata karena imannya kepada Allah. Ada juga hanya bisa tersenyum, tidak bisa merasakan apa-apa. Saya pernah membawa jemaah umrah, Pak, dia tidak bisa melihat Ka'bah. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa di Ka'bah. Ya, tapi kita bersyukur kita hadir di sini bukan hanya menggunakan mata kepala kita, tapi menggunakan mata batin kita, melihat bagaimana Rasulullah berjuang. Karena kita ini sudah tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah langsung, tapi dengan hati kita bisa merasakan zauq, iradah, hadarah, bagaimana menghadirkan Rasulullah. Ya Rasul, atas perjuanganmu kami ada di dunia ini. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam.
Dikatakan kepada Nabi Adam oleh Allah langsung, "Ya Adam, aku tidak ciptakan kamu kalau bukan karena Muhammad. Karena adanya Muhammad aku ciptakan kau. Bahkan seluruh dunia ini tidak ada aku ciptakan kecuali karena Muhammad." Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Siapa yang berdoa mendapatkan syafaat Nabi, melihat Rasulullah, melihat bangunan-bangunan jejak Rasulullah dengan iman, maka insya Allah dia akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Amin. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Nabawi ini juga disebut sebagai maqamul mustajabah, tempat yang mustajab. Makanya Bapak Ibu hadirkan tangisan kita untuk Allah. Gitu. Saya masuk di Raudah sama teman-teman, ada Pak Akbar, ada Abang Agung. Saya nangis histeris di dalam, Pak. Padahal saya di sini hampir setiap bulan datang. Ya, biasa juga kita datang mau nangis nggak mau nangis. Ya, jadi itu hadir dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak bisa kita buat-buat. Maka bersyukur yang bisa nangis di sini. Kita masuk di situ tutup kepala kita. Apa doa kita? Ya Allah, kalau memang di sini doaku tidak diterima, tidak ada lagi doaku bisa diterima. Itu konsepnya. Kalau di sini harapanku tidak diijabah, tidak ada lagi tempat harapanku diijabah. Karena inilah tempat yang paling mulia di bumi. Karena ada jasadnya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi Rasul tidak boleh masuk surga kalau tidak ada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi dibangkitkan, silakan jadi syafaat kepada umat. Tidak ada yang berani maju di hadapan Allah kecuali hanya Nabi Allah Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad inilah adalah penjuru nur seluruh alam ini. Maka dari itu Bapak Ibu bersyukurlah kita, karena kita bisa menghadirkan rasa adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah di dalam satu tempat di dalam gua. Dipatok ular kakinya, dia tidak bergerak kakinya karena melindungi Rasulullah. Dipatok ular lagi kakinya, memerah mukanya karena semua racun sudah berjalan di dalam tubuhnya. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Biarlah aku mati, tapi aku tidak ingin mati karena Rasulullah juga ikut mati. Dia tutup lubang itu dengan kakinya, Pak. Akhirnya ular itu bisa berbicara. Wahai Abu Bakar, jangan kau menghalangi saya menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ular saja merindukan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tidak rindu, sungguh kita adalah makhluk yang sangat hina daripada ular, sangat hina daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena hewan-hewan pun merindukan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang Amin. Saya kira ini yang saya sampaikan, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari teman-teman yang minta didoakan ini Ustaz. Amin, amin ya Allah. Amin. Qabul hajat. Kabul hajat ya insyaallah ya. Amin, amin. Umrah bersama Aslam Tour. Jangan lupa umrah bersama Aslam Tour ya. Udah masuk nggak?
Jangan lupa di like dan di share ya. लिया उसको छोड़ो, वो मसा लगाएगा यार, आप शुरू दे। Ini adalah museum peninggalan Nabi Muhammad SAW yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Tuh tulisannya tuh, Fair Museum of the Prophet Biography and Islamic Civilization. Tempat ziarah berikutnya yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Gumama ya. Insyaallah nanti Ustadz Asmar yang berbicara tentang sejarah kenapa disebut Masjid Gumama. Ada apa di balik sejarah Masjid Gumama ini? Jemaah kita tertinggal di belakang ya. Inilah penampakan Masjid Gumama ya.
Asia dulu sedikit. Insyaallah. Inilah yang disebut Masjid Gumamah. Supaya nyaman. Di balik nama Masjid Gumamah ini ada tersimpan sejarah yang insya Allah sebentar lagi akan diceritakan Boleh meningkat, boleh meningkat. bersama Ustaz Haji Asmar Lambung. Sini kita. Nah, sini. Sini apa? Di sini ke, sini ke. Sini. Gak apa-apa, panasnya bagus ini. Panas pagi hari, anti penyakit gula. Insya Allah yang ada penyakit gula sembuh karena Allah. Menambah imun dan iman. Ayo kita dengan saya. Insya Allah. Sini ke bunda, sini ke. Sini. Sini ke. Ya kita tunggu-tunggu dulu kasihan yang lain. Kita masih nunggu jemaah yang lain ya. Kita tunggu-tunggu. Ini kan destinasi terakhir saat ini. Sini Ki, Bu. Tidak panas di sini. Cuma hangat. Duduk Ki, ambil Ki tempat duduk di sini. Malingkar, malingkar. Insyaallah. Mari Ki. Ya, insyaallah. Sini bagaimana? Insyaallah. Duduk. Cari tempat, cari tempat. Sini Ki, sini Ki. Mari Ki. Sini, Pak. Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah destinasi terakhir perjalanan tur kita di wilayah Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Terakhir Bu, ya. Pertama ingin saya sampaikan Bapak Ibu, saat ini kita berada di jam 8 kurang lebih pagi hari, waktu duha di Madinah Al-Munawwarah. Keistimewaan terik matahari di waktu duha itu bisa memperlancar peredaran darah. Jadi jangan khawatir. Itu ada hadisnya Bu. Ya, bukan hanya ungkapan dokter, tapi ungkapan dokternya dokter. Yaitu Rasulullah yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya, kecuali hendak meninggal dunia baru dia ada sakit. Ya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, terik panas fit duha, waktu duha itu adalah sumber kesehatan. Dari mana? Sinar ultraviolet langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, saat ini kita cas imun kita dengan terik matahari, kita cas iman kita dengan informasi dari sabda Rasulullah SAW. Satu Bapak Ibu dirahmati Allah, masjid yang ada di belakang kita ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa Bu? Masjid Al-Ghamamah. Yang ada di sana namanya Masjid Abu Bakar. Kemudian di sana namanya Masjid Ali. Bisa dilihat? Sana agak jauh tuh. Ada menaranya. Cuma ada pembatas saja sedikit. Bisa dilihat ya? Yang putih ini Masjid Masjid Ali. Al-Ghamamah. Ini Masjid Ini Abu Bakar. masjidnya Abu Bakar. Ini Masjid Al-Ghamamah. Itu namanya Masjid Ali karramallahu wajhah. Oke? Ya. Masjid Al-Ghamamah, Al-Ghamamah itu bahasa Arab. Artinya awan yang menutupi. Oke? Al-Ghamamah artinya awan yang menutupi. Dulu pernah terjadi musim kemarau di sini. Jangan lupa di 2 like, di tahun share, kurang lebih tidak komen. ada hujan. Tidak ada Ajukan air. pertanyaan. Insya Allah nanti dijawab. Orang tua jompo meninggal dunia karena kehausan. Banyak bayi-bayi meninggal dunia karena kehausan. Tidak ada air. Karena musim kemarau kurang lebih 2 tahun. 2 tahun tidak ada hujan, Pak. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berdiri di sini meminta hujan kepada Allah. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah salat namanya salat istisqa. Salat apa? Istisqa. Salat minta hujan. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat
kemudian melaksanakan salat istisqa di sini. Setelah salat doa minta hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan di sini nafi'an, yang menebar manfaat. Itu doanya Rasulullah SAW. Maka pada saat itu tiba-tiba turun hujan lebat, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum turunnya hujan lebat, ada dulu awan dikiring untuk menaungi Rasulullah. Dia berdiri dalam keadaan panas, awan itu menutupi kepalanya Rasulullah SAW. Khusus di atasnya Rasulullah. Maka monumen itu dibangun oleh Raja Saud untuk dijadikan sebagai tempat peninggalan sejarah, di mana Rasulullah ditutupi kepalanya awan yang diantar oleh malaikat. Pas di atasnya ini bangunan, maka dibangunnya ini masjid, disebut Masjid Gamamah. Awan yang menutupi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, suatu ketika ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Ibnu Baz ya. Ini ulama ya jadi saat ini ya, kontemporer di Saudi. Dia mengatakan, bolehkah, ada seorang bertanya, bolehkah berdoa di tempat yang pernah ditempati Rasulullah memohon doa dan di situ diterima doanya? Maka itu dia mengutip satu hadis bahwa di mana tempat makbulnya doa Rasulullah, maka itu tempat juga makbul untuk berdoa. Makanya boleh berdoa di sini, minta sesuatu yang makbul untuk hajat-hajat kita, gitu loh. Ya, karena ini peninggalan sejarah di mana Rasulullah diterima doanya meminta hujan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, di sana adalah masjid siapa tadi? Abu Bakar. Itu hanya tempat rumahnya dulu Abu Bakar. Di situ rumahnya Abu Bakar. Untuk menjadikan sebagai monumen peninggalan sejarah, dibangun sebuah masjid di sana, namanya Masjid Abu Bakar. Begitupun di sana adalah rumahnya Ali. Ali itu adalah sahabatnya Nabi, menantunya juga Nabi. Karena Ali itu menikahi anaknya Nabi, namanya Fatimah Zahra. Ya, jadi di sanalah tempatnya bersama istrinya. Maka dibangun monumen juga di sana sebagai Masjid Ali. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi tidak ditempati untuk sholat. Jadi bukan tempat sholat, hanya dibangun sebagai monumen peninggalan sejarah agar bisa dikenang tempat-tempat bersejarah di mana Rasulullah SAW berjuang bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat bangunan begini, melihat bangunan itu bukan hanya sekedar melihat bangunan, Pak. Yang harus kita lihat adalah apa isi daripada bangunan itu. Apa kandungan, apa hakikatnya. Jadi orang pergi ke Mekah itu, Pak, cium-cium Ka'bah. Orang cium Ka'bah bukan cium batu, Pak. Orang yang tidak paham dia katakan, apa itu cium-cium batu? Betul tidak? Tapi kita ini mencium apa yang ada di dalam hakikat daripada batu itu. Sama ketika orang datang di Raudhah, kita melihat cium-cium, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menangis dia. Bukan mencium kuburan, tapi mencium siapa yang ada di dalam kuburan itu. Sama ketika orang jatuh cinta kepada seorang perempuan, kemudian dia datang